Bian mengetuk pintu bercat putih yang sebagai ruangan kamar majikannya. "Nona, Tuan telah memasuki garda perumahan," kata Bian disertai ketukan di pintu. Namun sepertinya orang di dalam ruangan tersebut tak menjawab ataupun ada tanda-tanda pergerakan, membuat Bian kembali mengetuk pintu tersebut secara berulang. "Nona, Nona," dan tetap saja sama sekali tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Apa Nona tertidur? Merasa aneh karena tak ada respon, Bian berinisiatif memutar handle pintu dan membuka pintu kamar itu. "Nona," panggilnya mengedarkan pandangan ke sekitar ruangan dalam kamar yang kosong tak ada siapapun. "Kemana Nona pergi?" Pintu ruang pakaian tiba-tiba terbuka yang sontak Bian segera melangkah memasuki kamar dan mendekat. Misa yang baru saja keluar dari ruangan tersebut tampaknya masih belum menyadari ada orang lain berdiri di sana. Dan ketika dia membalikkan badan hendak melangkah, "Astagfirullahalazim!" latah Misa kaget saat langsung dihadapkan dengan seseorang berdiri itu. "Bian, sejak kapan Bibi berdiri di sini? Kok aku nggak tahu Bibi masuk?" tanya Misa masih mengusap dada untuk menenangkan jantungnya yang masih berdegup cepat. Bian memberinya senyuman kapitalis. "Maaf sebelumnya karena saya masuk ke dalam kamar tanpa izin dari Nona. Tapi sudah tidak ada waktu lagi. Sebaiknya Nona segeralah ke bawah karena Tuan telah memasuki jalan perumahan." "Ah, begitu ya. Kalau gitu, ayo Bi, kita ke bawah." Misa berjalan keluar kamar diikuti Bian di belakangnya. Sesampainya di teras depan, Misa ikut bergabung bersama para pelayan yang sudah berbaris di depan pintu utama. Dia berdiri menatap pada sebuah mobil hitam yang tengah melaju lambat di pelataran rumah. Benar-benar kayak raja habis pulang berperang saja. Disambut dan bahkan diantar kerja sama pelayan sebanyak ini. Gumam Misa pelan dengan sorot mata terus memperhatikan ke arah mobil hitam yang sudah terparkir di hadapan teras. Dari dalam mobil itu turunlah sekretaris Tang membukakan pintu mobil penumpang belakang. Dan keluarlah Arga dari dalam mobil berjalan dengan langkah elegan dan santai ke arah pintu terbuka di mana sekumpulan orang menyambutnya. "Tang dan Bian tunggu di ruang kerja," perintah Arga saat setelah berada di hadapan Misa. "Dan kau ikuti aku," tunjuk Arga dengan lirikan mata ke arah Misa lalu melewatinya begitu saja. Misa membuntuti langkah kaki Arga yang melangkah ke arah tangga. "Tanpa diperintah pun aku tetap harus kembali ke kamarku kan? Dasar aneh," oceh Misa sembari menatap punggung tegap lelaki di hadapannya itu. "Aku dengar semuanya, berhenti mengoceh," sahut Arga tanpa menoleh ataupun melirik. Dia terus berjalan menapaki anak tangga. Iya deh, yang punya pendengaran tajam setajam kelelawar." "Berani sekali kau menyamakanku dengan hewan," geram Arga menghentikan langkah kakinya di tengah-tengah anak tangga dan... Misa yang tidak mendapatkan aba-aba terlebih dahulu membuat dia langsung menubruk tubuh tegap Arga, sehingga keseimbangan tubuhnya hilang dan terhuyung ke belakang. Kedua mata Misa terbelalak kaget saat merasakan tubuh dia melayang akan terjatuh dari tangga. Namun dengan refleks dia menarik jas lelaki di hadapannya yang sontak membuat Arga langsung merangkul pinggang Misa untuk mempertahankan posisinya berdiri untuk tidak terjatuh. Misa berakhir menubruk dada bidang Arga. "Aku hampir mati," batin Misa berteriak. Tubuh dia terpaku gemetar mencengkram kuat bagian depan jas yang dikenakan oleh Arga. "Apa yang kau lakukan, hah? Kau mau membunuhku?" Teriakan Arga membuat Misa kembali tersentak. Dia masih menguasai keterkejutannya dan menjawab dengan suara gemetar. Aku
Aku... Tuan, Nona, apa Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi, Tuan? Tuan, Nona tidak terluka kan? Beberapa pelayan yang kebetulan masih berada di sekitar tangga menyaksikan langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Arga mengangkat sebelah tangan yang sontak membuat para pelayan terdiam. Kembali kalian! Perintah Arga mengusir, yang seketika dalam sekejap para pelayan yang tadi berkumpul kembali bubar ke pekerjaannya masing-masing. Mau sampai kapan kau memeluk tubuhku, ha? Jangan berpura-pura bersikap bodoh untuk menghindari kesalahanmu, ucap Arga yang memang Misa masih menempel erat dan mencengkram kuat jasnya. Maaf, aku tak sengaja menempel padamu. Misa telah menguasai keterkejutannya. Dia menjauhkan diri merapikan jas Arga yang kusut. Lalu dia mendongakkan kepala menatap lelaki tinggi itu. Lagian ini kan salahmu juga, kenapa berhenti tiba-tiba begitu, di tengah tangga lagi? Seharusnya kan aku yang mengatakan kamu mau membunuhku. Tatapan Arga semakin tajam seakan ingin menelan orang hidup-hidup. Jelas-jelas kau menarik bajuku agar terjatuh dan kau malah mau mengelak dari kesalahanmu, hah? Nyali Misa menciut ditatap tajam begitu, segera dia menundukkan pandangan takut. Gila, ini sangat menakutkan. Batin Misa seiring jemari dia meremet menahan perasaan marah takut dalam dada. Melihat Misa terdiam gemetar, menundukkan pandangan, Arga menghembuskan napas kasar. Lalu, dia mencekal sebelah lengan Misa dan menariknya sembari berjalan. Kenapa nih? Ada apa nih? Jangan tarik-tarik tanganku dong, dan pelan-pelan jalannya. Oceh Misa yang terseret mengimbangi langkah kaki orang yang menarik lengannya menuju ke kamar. Namun, Arga yang masih dikuasai kekesalan tak memperdulikan ocehan Misa dan terus berjalan dengan langkah kaki lebar. Apa si singa ini ingin menyiksaku? Batin Misa sembari berusaha melepaskan lengan dari cengkraman Arga. Namun cekalan itu sangat kuat sehingga tidak mudah bagi Misa melepaskan diri. Jangan-jangan dia mau memukulku atau mau mencambukku sampai mati. Gelisah Misa membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi padanya karena telah membuat Arga semarah itu. Arga membuka pintu secara kasar dan melepaskan pula cekalannya di lengan Misa. Kemudian dia melangkah ke arah sofa dan duduk di sofa tersebut seraya mendesah berat. Hanya itu saja. Aku kira dia mau memukulku. Gumam Misa merasa aneh akan sikap Arga yang terlihat tenang kembali terduduk di sofa. Namun perkiraan Misa salah karena dengan keras Arga langsung melancarkan serangannya lagi. Lelaki itu menatap sangat tajam yang sukses membuat Misa kembali berbidik ngeri merasakan firasat mimpi buruk. Dia menatap ke sini. Cicit Misa lemah seiring tubuhnya ikut gemetar takut dan panik. Sedang apa kau di sana? Kemari! Sentak Arga. Iya. Dan dengan nurut, diliputi rasa takut, Misa melangkah menghampiri lelaki yang terduduk di sofa itu. Lambat sekali. Lagi-lagi Arga membentak dengan suara lebih tinggi membuat Misa segera berhambur melangkah cepat mendekat. Lepaskan! Arga memerintah setelah Misa berdiri di hadapannya. Alis Misa berkerut bingung, dia yang semula tertunduk mengangkat pandangan menatap tanya. Apanya yang lepaskan sih? Kenapa masih diam? Lepaskan sepatuku! Bentak Arga sembari menggerakkan kaki. Misa melirik kaki yang terbungkus sepatu itu lalu menatap Arga. Apa kamu juga nggak bisa lepasin sepatumu sendiri? Arga memberi tatapan andalannya yang memang itu sukses membuat Misa langsung mengalihkan tatapan ke arah lain karena saking takutnya oleh tatapan Arga. Apa segitu buruknya ingatanmu sampai lupa dengan perkataanku sewaktu pagi? Mendengar hal itu membuat Misa kembali teringat lagi akan percakapannya sewaktu pagi mengenai dia yang harus menggantikan para pelayan mengurusi Arga. Baiklah. Pasrah Misa berjongkok hendak meraih kaki Arga, namun, sedang apa kau? Tanya Arga. Misa mendongakkan kepala tersenyum kesal. Katanya harus melepaskan sepatumu, yang mulia agung Tuan Arga Saputra.
Kau sedang mengejekku dengan panggilan itu, hah? Memang apa yang salah dengan panggilan itu? Kamu kan memang Arga Putra kan? Si Tuan Muda Saputra terhormat di negeri ini. Ucap Misa hendak meraih kaki Arga, namun dengan cepat Arga menjauhkan kakinya. Berani sekali kau mengejekku lagi, hah? Geram Arga. Tangan Misa kembali bergerak hendak meraih kaki Arga, namun lagi-lagi dengan gerakan cepat Arga menjauhkannya, sengaja mempermainkannya. Duh, kamu ini gimana aku mau melepaskan sepatumu kalau kakimu terus menghindar? Kesal Misa secara cepat langsung menangkap betis Arga, membuat lelaki itu tidak bisa menghindarinya dan terperangkap. Kau! Tercekat Arga sudah di ambang batas kekesalannya sampai dia tidak bisa berkata-kata lagi, yang akhirnya dia mendesah dan mendengus kasar. Diam dong kalau mau dilepasin sepatunya, omel Misa karena kaki Arga kembali bergerak ingin melepaskan diri dari pegangan tangan Misa. Ambil sandal dulu baru melepaskan sepatu, kata Arga menatap gadis yang sedang berjongkok melepaskan sepatu di kakinya. Oh iya ya, bener juga. Tapi bentar deh, nanggung. Misa melanjutkan melepaskan sepatu sampai ke kaos kaki di kaki Arga. Dan lelaki itu memperhatikan pergerakannya dengan cermat sampai tanpa sadar sebuah senyuman tipis terulas di bibir Arga. Wanita yang aneh. Gumam Arga dalam hati masih menatap lekat ke arah Misa. Hah, kalau gitu sebentar aku ambilkan sandal rumah dulu. Ucapan Misa sembari beranjak berdiri dan berjalan pergi mengambilkan sandal rumah di lemari khusus sandal bagian sisi kamar pojok. Sekembalinya Misa membawa sandal, dia meletakkan sandal rumah tersebut ke dekat kaki Arga. Kau? Kenapa? Sahut Misa menatap tanya. Apa benar kau berumur 20 tahun? Iya benar, memangnya kenapa dengan umurku? Kamu kan sudah tahu sejak pertemuan pertama kita. Sebersit senyuman miring di bibir Arga. Dengan badan kurcaci begitu berumur 20 tahun? Bahkan terlihat seperti anak kecil berumur 5 tahun. Dia berkata sembari melangkah melewati Misa menuju ruangan pakaian. Mendengar perkataan tersebut, sontak Misa mendelik sebal. Anak kecil, 5 tahun? Geram Misa mengepalkan tangan menatap punggung tegap Arga. Kamu tuh manusia berbadan dewasa tapi otak anak 5 tahun. Arga sedikit menolehkan kepala memberinya tatapan dingin dan tajam, membuat Misa tersentak terpaku membeku. Berhenti beromong kosong dan cepat siapkan air mandi. Lalu dia memasuki ruangan pakaian meninggalkan Misa yang dilanda amarah dalam hati. Nyebelin. Dia menghina tubuhku, dan sebalnya aku kenapa aku tidak bisa berkutik kalau sudah ditatap begitu. Dasar siluman singa. Gerutuan Misa menghentakkan kaki dan melangkah memasuki kamar mandi, segera menyiapkan air mandi untuk Arga.